Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Atasya Putri Dias. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas di luar kelas yang ke-9. Tema pertanyaan kali ini yaitu tentang kurikulum baca ke-1. Yang A yaitu mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Pertanyaan yang pertama adalah, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba memiliki arti dan makna penting, yaitu menggambarkan alur atau arah perkembangan anak. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 adalah, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal pada bagan kurikulum Bimba memiliki makna sangat penting, yaitu melambangkan syarat dan prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan Bimba. Pertanyaan ketiga yaitu, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru dalam bagan kurikulum Bimba adalah simbol hati-hati dan penekanan kuat terhadap prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan Bimba. Kemudian pertanyaan keempat yaitu, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Cara membaca bagan kurikulum Bimba yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat ditunjukkan oleh garis tebal. Di atas modul baca 1A terdapat garis tebalnya, dan di atas garis tebal tersebut terdapat tiga tanda panah. Artinya syarat memberikan modul baca 1A ada 3, yaitu dikte 4 HFK atau dikte 4 huruf verbal kembar. Kemudian yang kedua, huruf simbol A, I, U, E, O. Dan yang ketiga yaitu huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Kemudian tahap selanjutnya ditunjukkan oleh tanda panah dari materi huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Tanda panahnya mengarah ke modul baca 1A. Itu artinya motivator bisa memberikan modul baca 1A kepada anak setelah tujuan materi sebelumnya sudah tercapai. Namun karena modul baca 1A terhalang oleh garis tebal, itu artinya materi tersebut tidak boleh diberikan secara langsung kepada anak. Jadi motivator harus memastikan bahwa anak tersebut sudah memenuhi semua syaratnya. Pertanyaan kelima adalah, apa syarat huruf simbol A, I, U, E, O? Syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O adalah anak mampu mengucapkan bunyi huruf verbal A, I, U, E, O. Lalu pertanyaan ke-6 yaitu, apa syarat modul B1A? Ketika anak dalam tahapan di modul B1A harus memenuhi syarat. Yang pertama, anak harus terampil huruf simbol A, I, U, E, O. Misalnya, kata BO, bobo. Dalam kata tersebut, anak belajar mengenal huruf B saja, karena anak sudah mengenal huruf O pada huruf simbol A, I, U, E, O. Yang kedua, anak harus terampil huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y. Kemudian warna yang ketiga, anak harus terampil dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu pertanyaan ke-7 yaitu, apa syarat modul B1B atau baca 1B? Sebelum memberikan modul baca 1B, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengenal huruf verbal C, L, N, T, R, C, la, 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 la. Kemudian harus mengenal dikte 4 huruf verbal sederhana dan modul baca 1A.
Lalu pertanyaan ke-8 adalah apa syarat dikte 4 huruf verbal sederhana? Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberi materi dikte 4 huruf verbal sederhana kepada anak yaitu mengenalkan 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu pertanyaan ke-9 adalah apa tahap selanjutnya setelah 4 huruf verbal kembar? Tahap selanjutnya setelah 4 huruf verbal kembar yaitu dalam kurikulum Bimba A, I, U, E, O adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Kemudian pertanyaan ke-10 adalah apa tahap selanjutnya setelah baca 1A? Tahap selanjutnya setelah baca 1A dalam kurikulum Bimba A, I, U, E, O adalah baca 1B. Kemudian pertanyaan ke-11 yaitu apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E atau baca 1E dalam kurikulum Bimba A, I, U, E, O adalah B2E. Kemudian pertanyaan ke-12 adalah apa tahap selanjutnya setelah B4 atau baca 4? Tahap selanjutnya dalam kurikulum Bimba A, I, U, E, O adalah baca 5. Kemudian yang B yaitu mengenai tahap persiapan. Pertanyaan pertama adalah apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator melatih anak membilang bunyi angka 1 sampai 3 menggunakan lagu berhitung. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah tahap di mana kami motivator hanya mendengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Lalu pertanyaan keempat yaitu mengapa ada tahap persiapan? Tahap persiapan ada untuk membangun minat dan kesiapan belajar anak secara bertahap, menyenangkan, dan tanpa paksaan. Ini adalah fondasi penting agar anak mencintai proses belajar sepanjang hidup. Kemudian pertanyaan kelima yaitu apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya adalah yang pertama, menumbuhkan minat belajar dan membaca, kemudian mempersiapkan kesiapan mental dan emosional anak, lalu mengenalkan huruf secara verbal, melatih kemampuan dasar belajar, dan yang terakhir, sebagai langkah awal dalam small step system. Pertanyaan keenam yaitu materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materi yang disiapkan pada tahap persiapan yaitu huruf verbal A, I, U, E, O. Lalu kemudian huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y. Kemudian yang ketiga huruf verbal J, L, N, T, R, C, la 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 la. Lalu yang keempat, 4 HFK atau 4 huruf verbal kembar. Yang kelima, 4 HFS atau 4 huruf verbal sederhana. Lalu yang keenam, yaitu dikte 4 HFK atau bisa disebut atau kepanjangannya dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu yang ketujuh, D4HFS atau dikte 4 huruf verbal sederhana. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu huruf simbol A, I, U, E, O yang biasanya kita lakukan secara menyebut dan menunjuk huruf tersebut. Lalu pertanyaan yang ketujuh adalah bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Untuk cara penyampaian kami sebagai motivator yang tepat di tahap persiapan yaitu menggunakan metode fun learning, kemudian bangun kedekatan emosional, lalu fokus pada verbal bukan simbol,
Kemudian lakukan kegiatan secara bertahap atau biasa disebut small step system. Dan yang kelima adalah sabar dan tidak memaksa. Kemudian yang C yaitu mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Huruf verbal A, I, U, E, O adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Biasanya dalam penyampaiannya huruf verbal A, I, U, E, O dikenalkan sebagai satu kata. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O. Yang pertama adalah tujuan utamanya, yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Sedangkan tujuan khususnya huruf verbal A, I, U, E, O adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Lalu pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O. Berikut cara yang digunakan dalam mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O yaitu yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, I, U, E, dan O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, motivator harus mengajak anak menirukan pengucapan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang kali melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Lalu yang D mengenai huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y. Pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y? Huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan kedua yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Tujuan utamanya dari huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y sendiri adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Kemudian untuk tujuan khusus huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y Kemudian, tujuan khusus huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y-nya sendiri adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y dengan benar. Pertanyaan ketiganya yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Berikut cara yang digunakan kami sebagai motivator dalam mengenalkan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y yaitu yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, kami sebagai motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y dengan cara yang menyenangkan. Lalu yang E mengenai huruf verbal JLN, TRC. Pertanyaan yang pertamanya adalah apa pengertian dari huruf verbal JLN, TRC? Huruf verbal JLN, TRC adalah pengucapan bunyi huruf J, L, N, T, R, C tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal JLN, TRC? Tujuan utama
huruf verbal JLN TRC, yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLN dan TRC. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLN TRC yang benar. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLN TRC? Berikut cara yang kami gunakan sebagai motivator dalam mengenalkan huruf verbal JLN TRC, yaitu yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLN TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN TRC la 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 dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, kami sebagai motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLN TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN TRC la 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 dengan cara yang menyenangkan. Yang F mengenai huruf verbal ABC. Pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian dari huruf verbal ABC? Huruf verbal ABC adalah tahapan awal pengenalan huruf secara verbal atau lisan, di mana anak menyebutkan nama huruf A sampai Z secara acak dan tanpa melihat bentuk huruf simbolnya. Lalu pertanyaan kedua adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal ABC? Tujuan utamanya adalah agar dapat menumbuhkan minat anak terhadap huruf secara verbal. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak bisa menyebutkan huruf A sampai Z secara lisan. Lalu pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC. Berikut ini adalah cara yang kami gunakan sebagai motivator atau guru dalam mengenalkan huruf verbal ABC, yaitu yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A sampai Z secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu alfabet dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, kami sebagai motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf A sampai Z secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu alfabet dengan cara yang menyenangkan.